Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas terkait dengan perulangan for. Di sana kita sudah bahas ada while dan do while. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Nanti ada for dan for each. Ya, oke. Kita langsung saja ke slide-nya. Oke. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya kita akan bahas kedua ada perulangan for dan for each. Oke, kita langsung saja supaya tidak terlalu lama videonya. Pertama, jalannya program kemarin sudah dibahas ya. Intinya terkadang sering membutuhkan sebuah perulangan ya. Jadi pada proses-proses tertentu mengharuskan untuk diulang sekian kali sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, ini pengantarnya sama seperti yang pada pertemuan kemarin ya, menentukan jumlah berapa kali perulangannya dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Kalau kemarin sudah while dan do while, silakan videonya di review lagi. Untuk kali ini kita akan bahas yang for dan for each ya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Sama seperti perulangan while dan do while, pernyataan ataupun konstruksi dengan menggunakan perulangan for ini juga digunakan untuk mengerjakan atau mengeksekusi pernyataan ataupun sekelompok pernyataan secara berulang. Ya. Bedanya, penggunaan pernyataan konstruksi for biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang akan dikerjakan dalam hitungan yang sudah pasti. Jadi kita jelas nih, ini kita mau melakukan perulangan dari awal berapa, akhirnya berapa. Jadi intinya kita tahu, kita pengen mendeklarasikan sebuah program untuk melakukan perulangan bagian blok program tertentu atau pada pernyataan-pernyataan tertentu saja yang diulang sebanyak berapa kali kita bisa tentukan. Ya, kita berikan batasannya dari awal. Kalau while dan do while kemarin kan lebih ke arah kondisi ya. Ketika masih memenuhi ya memang nanti pada for juga intinya sama. Kalau masih memenuhi kerjakan lagi kan begitu ya. Oke. Tapi di sini lebih ke arah hitungannya jelas ya berapa kalinya ya. Oke, berbeda dengan while dan do while. Tapi sama-sama untuk melakukan perulangan. Oke. Jadi konstruksi atau bentuk umumnya seperti ini. Jadi for itu seperti fungsi. Kalau Anda belajar di Excel itu kan ada fungsi if ya. Sama dengan if, setelah if kan ada kurung buka ya. Jadi di sini ada for ya. For kemudian di sini dalam kurung argumen 1, ada argumen 2 dan argumen 3. Ada 3 argumen yang dibutuhkan di sana ya. Yang mana masing-masing argumennya itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, di sini pernyataannya. Jadi kalau misalnya nanti kondisinya masih betul, masih true, artinya memenuhi, maka di dalam blok for-nya ini, dia pernyataannya ini entah itu hanya satu baris atau bahkan ribuan baris, itu akan dieksekusi. Ya, oke, ini penjelasannya. Argumen 1 itu apa? Ini sebentar. Nah, saya kecilkan dulu untuk videonya ini supaya tidak terlalu mengganggu ya. Oke. Nah, argumen 1 merupakan pernyataan inisialisasi variabel kendalinya. Jadi awalnya berapa di sini? Ya, kita mulai variabel kendalinya misalnya biasanya dibaca dengan i sama dengan berapa dan seterusnya ya. Kemudian argumen 2 ini merupakan kondisi yang menentukan apakah akan melakukan perulangan terhadap pernyataan yang di dalam blok for-nya ini atau tidak. Jika kondisinya sudah bernilai salah, maka sudah keluar dari perulangannya. Walaupun baru pertama kali masuk perulangan tapi kondisinya sudah salah, ya sudah sama sekali tidak dikerjakan. Karena for ini konsepnya seperti while, ngeceknya di awal. Begitu mau masuk ke blok yang mau dieksekusi, ngecek dulu. Seperti while. Berbeda dengan do while. Kalau kemarin do while kan kerjakan dulu, baru cek
setelah satu kali mengerjakan dari blok program yang harus dieksekusi itu. Ya, oke. Jadi gitu, perulangan terhadap pernyataan atau tidak ini bergantung dengan kondisi pada argumen 2. Nah, sementara argumen 3 itu untuk apa? Digunakan sebagai pengatur variabel yang digunakan dalam argumen 1. Nah, argumen 1 ini kan tadi kan awalannya berapa? Misalnya variabel kendalinya mulai dari 1. Kita ingin melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, berarti nanti di sini untuk memanipulasi variabel kendali ini, di sini argumennya berarti kita mau naiknya berapa-berapa nih? Plus 1 atau plus 2. Nah, ketika naiknya 1-1 berarti di sini plus-plus misalnya. Berarti setiap kali satu kali putaran argumen kendalinya di sini nambah satu nanti dicek di sini. Oke, supaya lebih paham lagi sebelum ke program kita coba lihat flowchartnya dulu untuk perulangan for. Ya, jadi misalnya gini, begitu start mulai, nah di sini kan pertama tadi menginisialisasi argumen. Kemudian cek kondisinya di argumen kedua, jika memang benar maka kerjakan di dalam blok pernyataannya. Setelah mengerjakan maka menuju ke argumen 3, dieksekusi argumen 3-nya. Argumen 3-nya yang plus-plusnya tadi. Kemudian setelah memodifikasi variabel di argumen 3, maka ngecek kondisinya lagi. Ya, kalau kondisinya masih benar kerjakan terus-menerus gitu ya. Argumennya berubah lagi, cek lagi, kerjakan ya. Kemudian argumennya ubah lagi dan seterusnya sampai ketika ngecek nanti ada kondisi salah maka sudah selesai, artinya keluar dari perulangan for-nya begitu ya. Oke, gitu. Kemudian di sini ada contoh misalnya. Buatlah flowchart dalam program untuk membuat program yang dapat menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5 di layar output. Kemudian nanti diminta untuk buat program untuk menampilkan string yang dimasukkan oleh pengguna sebanyak 5 kali. Kemudian untuk menampilkan bilangan ganjil antara 0 dan 10 atau 1 dan 10 ya. Artinya antara 0 dan 10 berarti dari 1 sampai 9 gitu ya. Oke, kita coba yang pertama. Flowchart menampilkan program bilangan flowchart program yang menampilkan bilangan 1 sampai 5. Contohnya begini. Ya. Nanti kode programnya seperti ini. Ya, oke. Tadi kan di sini program menampilkan, nah nanti ini yang string nanti ya. Oke. Langsung aja ke sini. Flowchart untuk menampilkan bilangan 1 sampai 5. Pertama, start, kemudian setelah itu nah ini. Nah, yang dimaksud dengan inisialisasi variabel kendali atau argumen 1 ini yang seperti ini misalnya contohnya. Integer i sama dengan 1. Mulainya kita mulai dari i-nya sama dengan 1. Itu variabelnya bertipe integer. Ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah inisialisasi variabel kendali, kemudian kita cek di argumen kedua. Nah, cek di argumen kedua. Misalnya sebagai batasan dia sebagai kendalinya adalah i kurang dari sama dengan 5. Nah, nanti di bagian belakang untuk di argumen 3 untuk melakukan perubahan dari variabel i-nya ini saya pakai plus-plus. Artinya setiap satu kali putaran i-nya naik 1, nambah 1, nambah 1. Setiap kali putaran mengerjakan nambah 1. Satu kali putaran mengerjakan nambah 1 dan seterusnya. Ya, plusnya 1-1. Jadi selama ini nanti maju ke putaran berikutnya, maju ke putaran berikutnya kan plus-plus ini. Nah, kondisi inilah yang ngecek masih memenuhi atau tidak. Kalau masih memenuhi kerjakan. Jadi setelah ngecek di sini masih memenuhi atau tidak. Dalam contoh real di sini kan kita kan pengennya bilangan 1 sampai 5 ya. Nah, ketika kita mulai i-nya dari 1, maka karena kita pakainya plus-plus, artinya setiap putaran itu naiknya 1-1, berarti kita ingin melakukan perulangan karena 5 kali, coba kita hitung. Oh, berarti mulai dari i-nya 1, ya kan? Dari mulai i-nya 1, kemudian i-nya sama dengan 2, 3, 4, dan 5.
Berarti pada saat I-nya 1 sampai dengan I-nya 5. Di sini ada lebih kecil atau sama dengan. Berarti 5 ini masih true atau false? Masih true. Ya, jadi nanti perulangannya sebanyak 5 kali, yaitu pada saat I-nya 1 sampai I-nya sama dengan 5. Kalau di sini saya melakukan perubahan variabel I-nya itu tidak naik satu-satu gimana ya? Boleh. I sama dengan I plus 2. Berarti pada saat I-nya 1 tambah 2, I-nya 3, terus tambah 2 lagi I-nya 5. Nah, berarti nanti perulangannya sebanyak 3 kali saja. Ketika di sini I sama dengan I plus 2. Oke, kita nanti akan coba-coba ketika kita sudah masuk program ya. Kita praktekkan dulu yang ini, bilangan 1 sampai dengan 5. I kurang dari sama dengan 5. Nah, kemudian next. Setelah benar apa salah? I-nya kurang dari sama dengan 5. I-nya berapa tadi? 1. Berarti benar, ya kan? Ketika benar, maka tampilkan atau menjalankan kode program untuk menampilkan bilangan 1 sampai 5. Makanya tadi saya buat di sini saya rekayasa I-nya mulai dari 1. Jadikan supaya nanti menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5. Sekarang I-nya 1. Ya kan? Sekarang I-nya sama dengan 1. Oke. I-nya sekarang 1. Setelah menampilkan, tadi gimana? Next. Modifikasi argumen 3 ini. Ya, jadi pertama ini, kedua adalah ini. Ya, ketiga adalah mengerjakan pernyataannya. Setelah mengerjakan pernyataannya, kemudian memodifikasi ini. Setelah dimodifikasi gimana? Cek lagi ke sini. Ya, jadi apa namanya, ini kan yang pertama ya, ini pertama. Nah, kemudian setelah itu ke sini ngecek dulu kondisinya. Nah, ini dicek yang kedua ya. Kemudian setelah ngecek kemana? Ke sini mengerjakan kalau benar ya, kalau true ya, kalau true ke sini. Kemudian dari sini kemana? Dari sini ke sini. Dia dari bawah naik ke untuk modifikasi di sini. Ya kan? Berarti ini kan ketiga. Ya kan? Nah, begini. Kemudian berarti ini kan keempat. Kemudian dari sini kemana? Dari sini balik ke sini lagi. Ngecek. Masih benar apa salah? Ya kan? Ngecek lagi ke sini. Ngecek lagi ke sini. Kalau masih benar, kerjakan lagi. Kalau masih true, kerjakan lagi. Setelah mengerjakan, modifikasi lagi. Ya kan? Setelah mengerjakan, modifikasi lagi, cek lagi. Masih benar, kerjakan lagi. Modifikasi, cek lagi, dan seterusnya. Modifikasi, cek lagi. True, kerjakan. Modifikasi lagi, cek lagi. Kalau masih true, kerjakan. Dan seterusnya, muter kayak gini terus. Ya, sampai kondisinya sudah bernilai false. Kalau kondisinya bernilai false, maka dia akan keluar. Nah, ini kalau kondisinya false, dia akan keluar ya. Jadi kalau kondisinya false, salah, maka keluar dari blok for-nya. Oke. Ya, silakan nanti dipelajari lagi. Nah, ini contoh programnya nanti seperti ini. Ya. Oke, kemudian tadi ada diminta untuk membuat yang lain. Buatlah program untuk menampilkan string yang dimasukkan. Menampilkan string yang dimasukkan oleh pengguna sebanyak 5 kali. Oke, kita langsung saja. Misalnya, nih, ini kita melanjutkan program yang kemarin ya. Yang while dan do while, silakan kemarin sudah ada videonya, bisa ini lagi. Saya tambahkan project baru. Kita pakai yang misalnya program yang tadi dulu kita buat, coba ya. Oke, kita namai for loop 1 misalnya.
for loop 1. Nah, di ini pertemuan 10 ya. Oke. Bagaimana menampilkan bilangan dari mulai 1 sampai 5. Nah, langsung saja di sini. Misalnya kita langsung saja pakai for. Kita mulai dari integer. Apa harus pakai i? Tidak, ini hanya kan variabel saja. Kenapa i banyak dicontohkan? I iterasi, perulangan kan gitu. Mulai i-nya misalnya kalau kita samakan dulu contoh yang tadi ya. 1, ya kan? Kemudian selama i masih kurang dari sama dengan 5, kemudian nanti penambahannya i-nya itu plus nambah 1 ya. Oke. Kemudian di sini lakukan apa? Console write line. Nah, ini i-nya berapa? Ya. Jadi menampilkan i-nya berapa? Pada saat i-nya 1 masih memenuhi, masih tampilkan i. Plus ya kan? Menjadi i-nya menjadi 2. Masih memenuhi yang ini, masih tampilkan lagi angka 2. Plus i-nya menjadi 3, masih memenuhi dan seterusnya sampai 5, tampilkan 5 plus i-nya jadi 6, masih memenuhi tidak ini? Tidak. Sehingga karena tidak memenuhi maka sudah selesai. Coba kita jalankan. Oh, sorry. Ini saya belum for loop 1 set as startup project. Nah, ini ya. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. 1 2 3 4 5. Sesuai dengan i-nya. Kenapa kok pindah baris? Karena setiap kali menampilkan pakainya console write line. Nah, ini yang diulang-ulang tuh ini. Di sini menampilkan 1, 2, 3, 1 enter, 2 enter, 3 enter dan seterusnya. Sehingga tampilannya seperti ini. Oke, ya. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya di sini bagaimana kita membuat, kita coba add new project lagi. Namanya itu misalnya for loop 2 ya boleh lah ya. Untuk latihan ya. For loop 2. Nah, jangan lupa kita jadikan dia set as startup project dulu. Nah, di sini kita pengen menampilkan judulnya dulu misalnya. Perulangan for untuk menampilkan string dari pengguna misalnya. Secara berulang ya, menampilkan string secara berulang dari pengguna. Kemudian di sini kita berikan misalnya console.write misalnya masukkan string ya. Diminta memasukkan string, kemudian kita punya variabel string str sama dengan hasil dari membaca inputan console.readLine. Loh, kok nggak di-convert? Ya, karena hasil console readline ini tipenya sudah dalam bentuk tipe string, jadi nggak perlu di-convert lagi. Nah, kemudian setelah diterima stringnya, kita bikin perulangannya for mulai dari integer i. Nah, kita contohkan dari 0 ya. 0, kemudian selama i berapa kali tadi mengulangnya? 5 kali, kurang dari 5, kemudian i plus. Nah, nih coba Anda perhatikan di sini. Kok i-nya 0 sampai kurang dari 5 plus. Berarti i-nya nanti plus, berarti mulai dari i-nya 0 pertama, 1, 2, 3, dan 4. Karena ketika i-nya sudah 5, kondisi ini benar apa salah? I-nya itu 5. Sama saja kan 5 kurang dari 5. Benar apa salah? Salah. Ya.
Sehingga nanti perulangannya akan dilakukan pada saat nilai I-nya 0, 1, 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 5 kali. Ya. Oke. Jadi di sini tinggal langsung aja console.writeLine. Apa yang mau ditampilkan? Ya str, langsung aja. Ya. Sebelumnya misalnya kita berikan gini. Menampilkan string sebanyak 5 kali. Nah, kasih judul dulu ya. Kasih judul dulu, kemudian di sini menampilkan sebanyak 5 kali. Coba kita jalankan. Masukkan stringnya, misalnya UMP, enter. Menampilkan string sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ya. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, jadi yang perlu kita kaji di sini, apakah harus mulai dari 1? Apakah harus mulai dari 0? Tidak. Apakah harus plus-plus? Di sininya tidak. Bisa saja saya pakai gini. I sama dengan I plus 2. Boleh nggak? Boleh. Sorry, ini I. Nah, I sama dengan I plus 2. Berarti yang awalnya I-nya sama dengan 0. Berarti I berikutnya berapa? 2. I berikutnya berapa? 4. Berarti ini perulangan hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Karena pada saat, dilakukan sebanyak 3 kali. Yaitu pada saat I-nya 0, yang pertama. Yang kedua adalah I plus 2 berapa? 0 plus 2, 2. Berarti pada saat I-nya 2. Dan nanti putaran berikutnya I plus 2 lagi. 2 tambah 2, 4. Berarti pada saat I-nya 4. 0, 2, dan 4. Dilakukan sebanyak 3 kali. Apa iya? Coba kita lakukan. Kita jalankan. Apakah betul sebanyak 3 kali? Ganti sekarang TIUMP. Nah, enter. Nah, 1, 2, 3. Loh, ini sebanyak 5 kali. Ya, karena judulnya kan belum dirubah. Nah, kalau gini berarti ini. Nah, harusnya 3 ya. Coba jalankan. TIUMP. Nah, sebanyak 3 kali. Ya. Jadi silakan sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi kita sudah tahu berapa kali perulangan yang akan dilakukan untuk for ini. Ya, lebih ke arah itu penggunaannya. Kemudian misalnya tadi saya sampaikan apakah mulai dari 0, apakah mulai dari 1? Tidak. Ya, saya kembalikan dulu misalnya ini supaya 5 kali ya. Kemudian I plus plus misalnya. Ya. Apakah harus mulai dari 0? Tidak, dari 1 boleh. Berarti supaya 5 kali kalau dari 1 gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ikut, berarti kita kasih sama dengan. Atau kalau misalnya tidak ada sama dengannya, ini batasannya kurang dari 6. Kalau ini kita pakainya plus-plus. Nah, kan begitu. Lalu bagaimana? Apa boleh nggak kalau kita gunakan min-min? Ya boleh. Silakan, misalnya kita mulai dari 786. Nanti I-nya itu min-min. Berarti supaya berulang 5 kali berarti gimana? Berarti pada saat I-nya 786, 785, 784, 783, 782. Nah, berarti paling kecil kan I-nya 782. Berarti selama I-nya lebih besar dari 781. Ya, paham ya? Selama lebih besar dari 781, yaitu selama kan mulainya 786, nanti berkurang terus tuh. 786, 786, 785, ya kan? 784, 783, 782. Terakhir untuk kelima kalinya itu berarti 782. 6, 5, 4, 3, 2. Ya, pada saat 782. Berarti yang penting masih di atas 781. Kalau di sini saya mau pakai 782 boleh nggak? Boleh. Yang penting di sini ada sama dengannya. Coba jalankan. Apa betul sebanyak 5 kali? Oh, sorry.
Ada yang error mana ini? I lebih besar atau sama dengan, oke, di sini. Jalankan. Nah, kebalik sama dengannya harusnya setelah tanda lebih besar ya. Masukkan string, misalnya TIUMP. Enter. Oh, kenapa ini? Wah, I-nya mulai 786, ya kan? I min. Yang penting I-nya masih kurang dari 782. Harusnya berkurang ini. Ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Sorry. Iya, ini betul. Harusnya I-nya selama dia lebih besar dari 782, dia jalankan ini. Kan gitu. Ya, coba jalankan. UMP. Nah, ini terjadi yang namanya infinite loop. Nah, looping atau perulangan yang tidak terhingga. Dia jalan terus selama belum dimatikan. Nah, I-nya 786. Nanti I-nya itu gini. Nah, ini salahnya di sini. Min. Nah, nanti I-nya itu min. Berkurang satu-satu. Ya, kita jalankan. Jadi, UMP. Nah, sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak ngaruh, harus mulainya dari berapa, batasannya berapa. Jadi ini satu paket ini. Mulainya berapa, kemudian batasannya selama dia nanti berulang itu kondisinya masih dalam kondisi ini. Kemudian nanti untuk merubah variabel yang awal ini itu di argumen yang ketiga ini. Selama kondisinya masih benar, maka jalankan pernyataan dari blok for-nya. Oke, gitu ya. Jadi tidak harus dari 0, tidak harus dari 1, tidak harus plus atau tidak harus min. Bisa juga naik dua-dua. Kalau misalnya di sini saya buat I sama dengan I plus 2. Mulainya 786. Berarti sampai lebih kecil dari berapa ini? Berarti 1786, 788, 790, ya kan? 792, 794. Nah, berarti sampai kurang dari atau sama dengan 794 supaya dia berulang sebanyak 5 kali. Coba kita jalankan. Masukkan TIUMP, jalankan. Nah, tetap 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi silakan. Anda bisa melakukan perhitungan sendiri, bisa direkayasa berapa kali Anda ingin melakukan perulangan di dalam blok for-nya ini. Oke, ya. Itu. Kemudian kita coba contoh yang ketiga. Buat program untuk menampilkan bilangan ganjil antara 0 dan 10. Nah, ini tadi kan menampilkan dari inputan ya. Nah, kita buat lagi project baru. Kita sebut saja di sini for loop 3. Ya. Oke. Oke. Nah, nanti gimana caranya? Menampilkan bilangan ganjil antara 0 dan berapa? 10. Berarti mulai 1 sampai 9 kan gitu kan? Langsung saja di sana for. Berarti integer. Kita gunakan yang lain misalnya P, boleh berulangan. Mulai dari berarti dari 1 karena nolnya nggak ikut ya. P1 kemudian selama P kurang dari 10 karena 10-nya kan nggak ikut antara 0 dan 10 artinya 1 sampai 9 ya. Oke, kemudian karena naiknya satu-satu kita P plus. Ngapain di dalam yang mau diulang apa? Nah, di sini ada perulangan. Kita kan perlu memilah-milah bilangan yang
yang sekarang P-nya 1, dia bilangan ganjil apa bukan ya? Nah, untuk menentukan bilangan ganjil atau bukan, kita bisa gunakan modulo. Modulo itu yang tandanya persen, ya. Pada saat pembahasan operator dulu sudah dibahas ya. If I, sekarang I-nya berapa? Di modulo 2 itu jika sama dengan 1. Nah, modulo itu apa sih? Modulo itu kan sisa hasil pembagian. 10 modulo 2 berapa? 0. Karena apa? 10 dibagi 2 kan 5. Ada sisanya nggak? Tidak ada. Sehingga 10 modulo 2, 0. 9 modulo 2 berapa? 1. Karena 9 dibagi 2 kan 4. Sisanya 1. Artinya sisa hasil pembagian. Karena kan tidak habis dibagi. Ya, kok kan bisa habis, ada koma-komanya. Yang dimaksud bukan itu. Habis bis tidak ada pecahannya. Koma kan itu kan pecahan, ya. Jadi habis dibagi, ya. Jika, nah, kok if lagi nih. Bentar. Nah, jika I modulo 2 sama dengan 1, artinya semua bilangan ketika di modulo 2, jika hasilnya 0, itu pasti dia adalah bilangan genap. Coba saja. 10 genap ganjil. Genap ya. 10 modulo 2, 10 dibagi 2 ada sisa nggak? Nggak ada. 8 bagi 2 ada sisa nggak? Nggak ada. 2000 dibagi 2 ada sisa nggak? Nggak ada. Karena kalau bilangan genap di modulo 2 pasti hasilnya adalah 0. Tapi kalau bilangan ganjil di modulo 2 pasti hasilnya adalah 1. Karena sisa 1 pasti. Ya. Jadi ketika kondisinya ini bernilai benar, jika ya ini sambil mereview materi ini lagi perulangan, maaf kondisional, jika I-nya bukan I ya, kita pakainya P sekarang ya. Ini variabel P-nya ini. P di modulo 2 itu sama dengan 1, maka kita tampilkan console.writeLine P-nya. Nah, jika dia di modulo 2 sama dengan 1, artinya kan dia bilangan ganjil, tampilkan. Sekarang I-nya 1. 1 di modulo 2 apakah sama dengan 1? Ya, 1. 1 dibagi 2 ya nggak bisa, ya kan? Masih sisa 1. Ya. Oke. Jadi tampilkan nanti angka 1. Kemudian P-nya plus-plus, P-nya sekarang 2. Jika P modulo 2 sama dengan 1, 2 di modulo 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ada sisa nggak? Tidak ada. Artinya tidak dikerjakan. Langsung saja P-nya plus-plus jadi 3. 3. 3 modulo 2 berapa? 1. 3 dibagi 2 berapa? Ada 1. Sisanya 1. Sehingga dia 3 adalah bilangan ganjil. Maka tampilkan 3. Tadi sudah tampil 1, 3, dan seterusnya. Coba jalankan. Apa betul? Seperti itu. Kita buat set S startup project dulu. Nah, oke. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9. Jadi yang ditampilkan adalah jika bilangan itu di modulo 2 sama dengan 1. Ya, artinya yang hanya bilangan ganjil saja. Oke. Ya. Ini dia kode programnya. Silakan nanti kan kalau sudah jadi video bisa di-post ya. Oke, mungkin itu. Kemudian apa namanya? Yang berikutnya ada contoh lagi tidak di sana? Oh, sudah tidak ada ya. Coba kita setelah for 3 berarti kita coba kemarin di pertemuan sebelum UTS itu kita sudah membahas array. Nah, bagaimana untuk menampilkan array? Ya, coba kita buat program. Add new project. Nah, di sini kita kasih project lagi untuk for loop array. Nah, untuk penerapan array ya. Oke. Nah, jadi kita akan membuat array. Nah, di metode mainnya di sini kita buat dulu misalnya
program memasukkan nilai array dan menampilkannya. Masih judul. Nah, nih, kemudian berikutnya setelah kita kasih judul, nah kita tuliskan misalnya console.write. Misalnya kita pengen panjang array-nya kita yang menentukan. Masukkan panjang array. Nah, berapa nih panjang array-nya? Berapa panjang array-nya? Elemennya maksudnya. Nah, kita punya variabel integer n yang sebagai panjang array-nya sama dengan hasil convert dari ya inputan ya. Kita convert ke integer 16 dari console.readline. Nah, ini. Nah, kita sudah punya panjang array-nya berapa? Kemudian kita buat variabel array-nya integer dengan tipe array ya kan, namanya or misalnya, sama dengan new integer array sebanyak berapa? N elemen. Nah, tadi kan variabelnya n, di sini banyaknya array-nya ya. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan memasukkan bilangan-bilangan dari inputan. Nah, console.write line misalnya memasukkan nilai array. Nah, kemudian kita pakai for. Nah, for-nya apa? Integer. Misalnya kita pakai i saja nggak apa-apa. Sama dengan mulai dari, kalau untuk array kita harus mulai dari 0. Kenapa? Array itu kan indeksnya 0. Jadi kita pertama mengakses supaya dia mulai dari 0 ya kita untuk bisa mengakses indeks 0 kan kita harus mulai dari 0 juga ya. Mulai dari 0 ya kan. Array-nya ada berapa elemen tadi? Misalnya ya sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Masukkan panjang array-nya. Ya, berarti selama i-nya kurang dari n. Nah, ketika kita masukkan tadi panjang array-nya 5 kan disimpan dalam variabel n. Berarti n isinya 5. I kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 elemen. Kan gitu kan? Ketika n-nya tadi kita masukkan 3. Berarti 0, 1, 2. 2 kan masih kurang dari n. Dari 3. Misalnya n-nya tadi 3. Ya. Oke. Jadi nggak mungkin kita mengakses indeks ketika jumlah elemennya 5, kita mengakses indeks ke 5 nggak bisa. Karena indeks maksimal dari sebuah array adalah n-1, di mana n adalah jumlah elemen array-nya. Ketika jumlah elemen array-nya 5, maka indeks tertingginya adalah 5-1 atau 4. Kan begitu. Ya. Oke, kemudian kita naiknya satu-satu supaya setiap indeks array terisi 0 tambah 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti pakainya i plus. Nah, lalu apa yang dilakukan di sini untuk mengisinya? Nah, berarti gimana? Lakukan console dot masukkan nilai array. Write line dulu. Write ya. Oke. Masukkan nilai array indeks ke strip, saya gabungkan dengan i-nya. Saya gabungkan lagi dengan string seperti ini. Nah, masukkan nilai array indeks ke i-nya berapa? Mulai dari 0, berarti ya nanti tampil 0 dan seterusnya. Nah, setelah dimasukkan begini, kita harus menerimanya. Berarti variabel array tadi pada indeks ke i, ya kan? Artinya masih pada indeks yang sama, misalnya mulai dari 0,
isinya sama dengan hasil dari penerimaan dari inputan. Convert dot to integer 16, misalnya pakai angka yang kecil saja. Console dot read line. Nah, begini. Ini untuk memasukkan nilai array. Untuk menampilkannya gimana? Copy saja biar cepat. Nah, sorry. Copy, paste di sini. Nah, tinggal kita ganti menampilkan nilai array. Apakah harus sama I? Enggak, juga enggak apa-apa. Misalnya kita pakai J boleh. Yang penting masih ini ya. J-nya mulai dari 0, ya kan? Dimana selama J masih kurang dari N-nya, nanti J-nya naik satu-satu. Console write berarti ini langsung saja. Nah, array index ke J, ya kan? Karena kita pakainya variabel J ini kan. Nah, berarti langsung saja di sini. Console dot write line nilai nilai array index ke, nah gabungkan dengan J-nya, langsung aja di sini. Nah, gini. Langsung ditampilkan. Nilai array index ke J. Nah, coba kita jalankan. Jadikan dia menjadi start project dulu. Nah, masukkan panjang array-nya. Misalnya kita panjang array-nya 5. Berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Enter. Masukkan nilai array indeks ke 0. Indeks ke 0, 7. Indeks 1, 6. 5, 4, 3. Nah, ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen array di sana, ya kan? Yang mana indeksnya mulai dari 0 sampai 4. Nah, di sini menampilkan nilai array. Kan tadi mulainya juga dari 0 juga ini, ya kan? Nambah satu-satu selama masih kurang dari panjang elemennya, yaitu 5. Berarti selama masih dari itu, kurang dari panjang elemennya, artinya hanya sampai 4 saja, dia mengakses alamat indeksnya. Loh, kok belum tampil datanya? Nah, ini ada yang kurang berarti. Sama dengan gabungkan dengan variabel array-nya, yaitu array indeks ke J. Nah, gini. Ya, jadi nilai array indeks ke J adalah kita akses variabel array-nya tadi yang sudah diisi, yaitu pada indeks yang sama dengan ini, yang J-nya ini berapa gitu. Coba jalankan. Panjang elemennya 5, 6, 5, 4, 3, 2 misalnya. Enter. Maka sama nilai indeks ke 06, betul? 1, 5, 4, dan seterusnya sampai indeks keempat sama dengan 2. Oke. Ya, itu untuk memasukkan nilai array dan menampilkan nilai array. Kalau dulu kan kita harus satu persatu. Jadi kalau tanpa menggunakan ini, tanpa menggunakan perulangan, Anda harus mengulang satu demi satu. Gini. Misalnya nilai array indeks ke 0, ya kan? Anda tulis di sini. Ya, ke 0 sama dengan tampilkan array indeks ke 0. Kemudian ke 1, ke 2, ke 3. Kalau misalnya ratusan gimana? Ya berarti Anda harus menuliskan ratusan baris kode. Tapi kalau dengan menggunakan perulangan, cukup Anda buat batasannya saja. Dari berapa sampai berapa dia akan berulang untuk menampilkan nomor indeks kesekian sampai sekian sesuai dengan batasan yang diberikan. Contoh misalnya panjang array-nya 3, berarti indeksnya 0, 1, dan 2. Indeks 0, 4, 5, 6. Ya sudah, setelah ini
selesai. Oh, cuma 3 selesai. Kemudian ternyata langsung melanjutkan karena keluar dari for-nya. Setelah for yang atas ini untuk memasukkan nilai array, melanjutkan ke for yang berikutnya yaitu untuk menampilkan nilai array-nya. Sehingga langsung menampilkan yang ini, menampilkan nilai array indeks ke 0, ke 1, ke 2. Begitu ceritanya, ya. Oke, saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian kemarin juga apa namanya sudah tadi for loop 1, 2, 3, kemudian for loop array sudah, kemudian yang berikutnya sebelum nanti saya juga akan bahas array, tapi kan array juga ada yang 2 dimensi ya atau multidimensi. Anda sudah pelajari pastinya mungkin di struktur data ya. Oke, coba saya kembali dulu ke sini. Tadi itu for ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini contohnya tadi kan sudah ya. Oke. Berikutnya adalah for each. Nah, bedanya apa dengan for each? Ya. Oke. For loop sudah 1 2 3. Oke, tinggal for each ya. For each itu sebetulnya mirip-mirip dengan for, cuma dia akan mengulang itu sesuai dengan banyaknya elemen. Jadi mungkin lebih konkretnya begini, saya contohkan untuk menampilkan isi dari array ya, isi dari array. Jadi mau bikin lagi boleh projectnya atau mau buat apa namanya, mau buat di for yang di perulangan yang tadi juga boleh, silakan ya. Mungkin lebih ininya buat lagi aja, tapi atau di sini saja juga boleh lah ya, daripada saya buat project lagi untuk for each ya. Jadi ini for loop dengan array, tapi di sini untuk menampilkannya, ini kan menampilkannya tadi kan menggunakan for biasa ya. Coba kita akan tampilkan dengan menggunakan for each. For each ya. Jadi strukturnya kan begini. For each untuk masing-masing, untuk setiap ya kan karakter C di dalam S. Nah, S ini apa? Berarti S ini dia adalah sebuah variabel array. Dia adalah sebuah array, ya kan? Tapi dia tipenya adalah karakter. Karakter. Ya. Nah, ini jangan ditambahi begini. Oh, dikirane iwak ya. Ya, oke. Saya hapus dulu aja. Nah, ya. Ya, jadi ini nah, tipenya adalah karakter S-nya ini. Jadi dia array tapi tipenya karakter. Jadi array itu kan terdiri dari banyak elemen di dalamnya. Tapi masing-masing elemennya itu adalah bertipe karakter. Ya. Oke, mungkin langsung saja. Jadi kita gunakan variabel array yang tadi ini, gitu ya. Oke. Untuk setiap variabel array ini tadi tipenya apa? Coba lihat, integer. Berarti kita pakai for each-nya integer. Katakanlah boleh A, boleh in maksudnya gimana? Jadi nanti variabel A ini akan satu persatu dia mengambil isi dari variabel array. Berapa kali perulangannya akan dilakukan yang ada di dalam blok ini, sebanyak berapa elemen yang ada di dalam variabel array ini. Tadi array ini variabel ada berapa? Kan sesuai dengan yang kita masukkan kan gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini kasih dulu menampilkan nilai array dengan for each. Nah, ini yang dengan for each supaya lebih jelas di sini. Kasih judul dulu. Apa yang dilakukan di sini? Console.writeLine melakukan apa? Nah, di sini console.writeLine yang dilakukan adalah nilai
dari variabel array berurutan ya, berurutan apa di sini, atau mungkin tampilan di sininya di sebelum for-nya nggak apa-apa. Nah, nilai berurutan kan gitu kan, berarti tinggal di sini console dot write line A, udah itu aja, selesai. Jadi yang pertama A ngambil dari variabel array di karakter yang pertama, di elemen yang pertama. Kemudian jalan lagi, masih ada nggak? Oh masih, A ngambil lagi elemen kedua, tampilkan. Cek, masih ada nggak? Masih, karena ada 5 misalnya tadi kan. Nah, ambil lagi sampai elemen yang terakhir. Coba kita jalankan. Masukkan panjang array, misalnya tadi 5. Masukkan indeks ke 0, 8, 7, 6, 5, 4. Enter. Menampilkan nilai array kan tadi yang dengan for biasa. Kemudian menampilkan isi nilai array dengan for each. Nilai dari variabel array berurutan. 8, 7, 6, 5, 4. Betul tidak? 8, 7, 6, 5, 4. Ya. Selama masih ada elemennya, berulang lagi. Jadi for each. Ya. Nah, jadi makanya integer A ini di dalam array. Jadi untuk setiap nanti perulangannya itu untuk setiap yang ada di dalam array ini dimasukkan dalam integer A secara berurutan mulai dari yang pertama selama elemennya masih tersedia. Di dalam blok for each-nya akan diulang-ulang. Nah, begitu ceritanya. Ya. Oke. Begitu? Ada pertanyaan silakan nanti bisa melalui grup WhatsApp ya. Kemudian di bagian terakhir dari materi ini adalah terkait dengan apa namanya? Yang ini. Perulangan di dalam perulangan. Terkadang dalam pembuatan program itu perlu memanipulasi proses dalam program sehingga memungkinkan untuk melakukan perulangan di dalam perulangan. Perulangan dalam kalang. Jadi di dalam perulangan ada perulangan lagi. Ya, contoh misalnya dalam permainan misalnya bola voli, badminton dan sebagainya itu kan satu set itu isinya berapa? Ya kan poin 1 dari 1 sampai gamenya berapa kan begitu. Set kedua pun sama. Permainan tenis juga sama. 15, 30, 45 dan seterusnya itu baru 1 poin kan begitu. Ya. Begitupun ini. Contohnya adalah dalam bentuk misalnya begini. Saya nggak tahu apakah Anda untuk array-nya itu sudah sampai array yang 2 dimensi atau belum. Atau mungkin ada yang mengatakan array multidimensi. Nah, array kan normalnya begini, ya kan? Ya, ya kan? Ini mulai dari indeks 0, 1, dan seterusnya ya. 2, ya kan? Kemudian 3. Nah, lalu kalau ini bagaimana? Berarti ada baris dan kolom. Berarti ini kan 0, ya kan? Ini 1, ya kan? Ini barisnya. Ini kolomnya juga sama, mulai dari kolom 0, 1, dan 2. Kolomnya 0, 1, dan 2. Berarti di sini gimana? Berarti kolom 0, selnya atau elemen nomor 0, 0, alamatnya 0, 0. Nah, di sini 0, 1. Artinya baris 1, kolom 1.
0, 2. Nah, gitu ya. Nah, begini. Dan seterusnya berarti di sini 1, 0. Di sini 1, 1 ya. Dan di sini adalah 1 baris 1 kolom ke 2. Nah, jadi begitu. Nah, penerapannya bagaimana? Bisa dengan menggunakan perulangan di dalam perulangan. Untuk mengisi array ini, berarti kan perulangannya kan pada baris 1 dan 2. Mengisi pada baris 1 dan baris 2. Berarti perulangannya sebanyak 2 kali, kan gitu kan? Nah, tapi di dalam mengisi baris 1 ini, di dalam perulangan yang pertama ini, kan perulangannya ada 2 kayak saya ulangi. Perulangan ada 2 untuk mengisi baris pertama dan baris kedua. Berarti ada 2 perulangan, ya kan? Tapi ketika mengisi di baris pertama, berapa kali perulangan? 3 kali. Yaitu untuk mengisi kolom ke-0, kolom ke-1, dan kolom kedua. Nah, begitupun ketika masuk di baris yang kedua, pada perulangan yang kedua, di dalamnya juga berulang lagi untuk mengisi kolom ke-0, kolom ke-1, dan kolom ke-2. Perulangan di dalam perulangan. Kalau sebelumnya mungkin Anda if di dalam if ya, dulu pada saat membahas flowchart ya. Oke. Perulangan di dalam perulangan bagaimana? Mari kita praktekkan bersama-sama. Oke. Di sini saya mau bikin project baru lagi. Nama projectnya adalah misalnya nested for misalnya. Nested for loop. Nah, artinya for loop yang apa namanya? Bersarang ya. Oke. Kemudian create ya. Oke, contohnya samakan pakai yang tadi boleh lah, misalnya di sini. Nah, biar cepat saja. For each-nya boleh nanti dipraktekkan juga. Pertama, dari atas kita coba program memasukkan nilai array 2 dimensi, ya kan? Dan menampilkannya. Masukkan panjang array. Nah, pada saat memasukkan panjang array, sekarang tidak hanya memasukkan panjang array-nya saja, masukkan dimensi array, ya kan? Masukkan dimensi array di sini, ya kan? Kita masih pakai line saja. Jadi setelah memasukkan ini, pindah baris, masih pindah baris ya. Kemudian baru kita tuliskan console.writeLine, pakainya write, dimensinya masukkan jumlah baris. Jumlah barisnya ada berapa? Nah, kemudian setelah diminta masukkan jumlah baris, di sini kita pakai baris, boleh lah ya. Baris atau row boleh dimasukkan. Nah, kemudian kita minta lagi masukkan jumlah kolomnya. Nah, kemudian kita punya sama kayak gini, kita copy aja supaya cepat. Integer kolom, ya kan? Berarti kita punya kolom hasil dari masukan yang diinputkan oleh pengguna. Ya. Nah, kemudian untuk membuat array yang multidimensi atau 2 dimensi, pakainya di sini integer array begini, tapi tengahnya kita kasih begini. Nah, tanda koma yang menandakan bahwasannya array yang kita buat ini adalah bukan array 1 dimensi. Artinya ada baris di depan dan kolom di belakang. Urutannya barisnya dulu baru kolomnya. Berarti kita bikin gini sama dengan new integer sebanyak apa? Baris, koma, kolom. Sejumlah barisnya tadi berapa yang diinputkan oleh pengguna?
kolomnya ada berapa sesuai yang diinputkan oleh pengguna juga. Ya. Oke. Nah, untuk melakukan perulangannya, memasukkan nilai array 2 dimensi. Nah, berarti gimana di sini? Nah, kita misalnya untuk mengisi baris. Nah, kita pakai notasinya di sini variabelnya B boleh lah ya. Baris. Baris mulai dari 0. Kenapa dari 0? Kan barisnya tadi dari baris 0, ya kan? Ini baris 0 dan baris 1, baris 0, baris 1 kan begitu. Kolom 0, 1, 2. Kolom pun mulai dari 0. Berarti barisnya mulai dari 0 selama I-nya kurang dari berapa? Jumlah barisnya, yaitu kurang dari baris. Barisnya ada berapa tadi? Misalnya saya buat barisnya sesuai contoh. Barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya ada 3. Ya kan? Selama B-nya itu kurang dari baris. Berarti nanti perulangannya 0, 1. Karena ada 2 baris. Ya. Oke. Nanti naiknya 1, 1. Berarti B++. Nah, pada saat perulangan ini, kita juga akan melakukan perulangan lagi. Tadi perulangan baris, ya kan? Di dalam baris pertama, nanti kita mengulang baris yang berikutnya, kan gitu. Mengulang setiap kolomnya. Berarti tinggal kita perulangan untuk mengisi kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Artinya mulai dari kolom indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Berarti for kita mulai dari integer K, nah misalnya kolom ya kan gitu ya. Mulai dari 0 juga. Kenapa mulai dari 0? Kan kolomnya indeksnya juga mulai dari kolom indeks 0. Kemudian selama K itu kurang dari kolom. Nah, kan gitu kan? Tadi variabel kolom yang diinputkan oleh pengguna ini. Ya, kemudian naiknya 1, 1. K plus plus. K-nya ini kan variabel ini pencacahnya. Batasannya adalah jumlah kolomnya. Dilakukan apa? Bukan. Masukkan. Nah, ini hasil kok yang tadi saya cut dulu ini, masukkan. Masukkan nilai array indeks, misalnya kita langsung pakai aja pakai gini. Indeks barisnya berapa? Ya kan? Digabungkan dengan koma, kemudian saya gabungkan dengan begini. Kolomnya berapa, ya kan? Artinya di dalam kurung ini, kurung sikunya itu berisi baris berapa sesuai dengan B-nya, kolomnya sesuai dengan perulangan pada K-nya, variabelnya isinya berapa, ya, gabungkan dengan kurung tutupnya, jangan lupa. Masukkan berapa. Nah, setelah dimasukkan angkanya, ya kan? Nah, diisikan ke baris ini, ke array indeksnya B, K. Artinya pada array baris B pada kolom K isinya adalah sesuai yang tadi dimasukkan. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini juga sama. Untuk menampilkan nilai array juga sama. J mulai dari 0, misalnya kita pakailah yang sama lah. Misalnya kita pakai baris juga. Baris mulai dari 0 selama barisnya masih kurang dari jumlah baris dari variabel array-nya B++. Nah, lalu untuk menampilkannya bagaimana? Langsung aja di sini ini nanti saya cut dulu. Nah, kita tuliskan for-nya dulu. For-nya apa? Berarti integer apa? Kolom mulai dari 0, menampilkan dari 0 kan? Kemudian kolom kurang dari jumlah kolomnya, ya. Kemudian K++. Nah, untuk menampilkan nilai array index langsung saja di sini. Kurung sikunya, nah di sini J, nah berarti B ini ya. Indeks baris, kemudian koma, gabungkan dengan variabel kolomnya, ya kan? Kemudian gabungkan dengan kurung sikunya sama dengan array indeks ke B, K. Nah, selesai. Ya.
Nah, kalau untuk for each-nya ya sama aja, langsung aja berarti untuk setiap masing-masing A di dalam variabel R, mulai dari kalau for each-nya tidak perlu mengakses nomor indeksnya begini, langsung saja mulai dari pertama, kedua, ketiga, kalau sudah selesai maka mulai dari kiri lagi. Jadi for each-nya kita tidak melakukan perubahan. Coba kita jalankan yang tadi namanya apa tadi? Nested for loop. Nah, ini kita jalankan set as data project. Nah, masukkan jumlah barisnya berapa? Barisnya 2. Masukkan jumlah kolomnya ada berapa? Ada 3. Enter. Masukkan nilainya, berarti indeks 00 ya kan? Baris 0 kolom 0. Misalnya 1. 0 kolom 1, 2. 0 kolom 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Satu baris dulu. Satu baris, yaitu baris ke 0 semuanya. Indeks kolomnya 1, 2, 3 jejeran. Kemudian enter lagi, baru nih. Nah, ini baris 1 kolom 0. Berarti baris 1 berarti baris kedua, ya kan? Kolomnya yang pertama 4, 5, ini yang terakhir 6. Setelah itu enter, maka menampilkan nilai array 00, 102, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk for each-nya sudah langsung tampil karena membaca seluruh elemen dari array-nya begitu. Ya. Oke. Jadi itu materi untuk hari ini. Silakan dicermati, silakan dicoba-coba. Kemudian nanti ada tugas. Ya, ada tugas. Sebentar saya akan tampilkan tugasnya. Ya, tugasnya adalah Anda diminta untuk ini memang sengaja saya buat potongan seperti ini supaya skripnya juga tidak terlihat. Ya, oke. Anda saya minta untuk membuat ini. Nah, ya. Membuat ini supaya menampilkan NIM Anda berapa, namanya siapa, kemudian menampilkan ini. Nah, menampilkan ini. Ya. Oke. Jadi dengan menggunakan perulangan, silakan dimodifikasi perulangannya, ya, digunakan perulangan sedemikian rupa. Saya kasih clue-nya adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, supaya nanti bisa secara otomatis mengoutputkan atau mencetak ini secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, ada bintang. Boleh pakai bintang, boleh pakai tanda tagar dan sebagainya, silakan. Karakter apapun, ya kan? Kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Ya, silakan nanti bisa di kumpulkan di link pengumpulan tugas di OnClass sesuai dengan ketentuan. Silakan yang dikumpulkan, ya, yang dikumpulkan itu isinya begini. Nah, yang dikumpulkan itu isinya begini. Jadi ini adalah folder dalam praktikum ini. Saya tadi simpan dalam folder ini adalah folder solutionnya, ya, folder solusinya. Ketika saya buka, nah di sana ada nama solutionnya, looping, dan ada project-project yang lain, ya. Yang dikumpulkan adalah folder solutionnya ini. Jadi di dalamnya ada file.sln dan file project-projectnya yang ada. Karena di sini saya tadi jadi satu, maka kan banyak. Untuk tugas ini mungkin Anda ya hanya satu project saja kalau misalnya Anda tidak bikin, ya kan gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Silakan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Lebih aman di rumah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.